Hello guys, kembali lagi di channel Movie Stomp. Jadi kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Rurouni Kenshin The Beginning. Film ini menceritakan kisah Himura Kenshin yang masih muda dan kenapa dia disebut dengan Batosai sang pembantai. Film ini dibintangi oleh Takeru Sato dan Kasumi Arimura. Langsung saja, nggak usah berlama-lama lagi kita ke alur cerita film Rurouni Kenshin The Beginning. Film dibuka diperlihatkan tahun 1864. Jepang membuka tempatnya untuk melakukan perdagangan asing. Tetapi ada beberapa orang yang ingin mengakhiri kekuasaan shogun dan mengembalikan era kekaisaran, tapi dua fraksi berlawanan saling berhadapan, dan pertumpahan darah terjadi di seluruh tempat. Lalu kita diperlihatkan di Kyoto, di tempat kediaman keluarga Tsushima, ada seseorang yang bernama Hirata. Dia kesakitan sedang berlari untuk menemui ketua di tempat itu. Kemudian dia disambut oleh Katsui dan orang-orang di situ, yang dimana di situ juga ada seseorang yang sedang ditahan. Katsui menanyakan kepada Hirata apa dia orang yang telah menyerangnya dan memotong tangannya. Hirata tidak yakin, karena pada waktu itu kejadian sangat gelap. Hirata menanyakan di mana dia mendapatkan pria itu. Katsui menjawabnya dia menemukan saat dia berkeliaran di luar semalam. Hirata mengatakan bahwa orang yang melakukan penyerangan terhadap dirinya, penampilannya mengerikan dan karakternya yang sangat berbahaya, dan orang itu pasti akan lebih sulit ditangkap. Kenshin meyakinkannya akan membunuh mereka semua demi era baru. Lalu ini yang dilakukannya. Kenshin menggigit kuping Hirata hingga putus, kemudian dia menghadapi orang-orang itu dengan menggunakan pedang dengan mulutnya. Hirata yang ketakutan, dia memutuskan kabur dari tempat itu. Lalu dia menghadapi mereka dengan pedang di mulutnya. Setelah tangannya terbebas dari ikatan, dia menghabisi orang-orang itu dengan brutal. Keesokan harinya, polisi milik Shogun yang bernama Shinsengumi datang ke tempat pembantaian keluarga Tsushima. Inspektur Okita Soji langsung tahu kalau pembantaian itu dilakukan oleh Batosai. Dia adalah sang pembantai yang dikenal sebagai mesin pembunuh berdarah dingin, yang mengincar semua pendukung keshogunan. Beberapa hari kemudian, Batosai mendatangi tempat Inspektur Jubei yang merupakan pendukung shogun. Tak membutuhkan waktu lama, Batosai membantai semua orang di sana. Batosai lalu memberikan secarik kertas, bertuliskan perintah eksekusi. Di sini ternyata masih ada satu orang yang masih hidup. Orang itu berkata bahwa dirinya tidak boleh mati karena kekasihnya sedang menunggu di rumah. Batosai kembali menebas pemuda itu, namun pemuda itu berusaha untuk bangkit. Batosai yang terkejut membiarkan pemuda itu membuat luka gores di pipinya. Pada akhirnya, dengan dingin Batosai menusuk pemuda itu hingga tewas. Batosai memiliki nama asli Himura Kenshin. Dia adalah anggota klan Choshu yang mempunyai tujuan melengsarkan shogun. Hanya dalam waktu beberapa bulan, Kenshin sudah membunuh ratusan orang. Semua itu dia lakukan untuk melengsarkan shogun dan demi terciptanya era baru. Selama masa perang tersebut, Kenshin dan pasukan Choshu lainnya menginap di penginapan Kohagia. Pada suatu hari, Kenshin dipanggil di kediaman pemimpin klan Choshu yang bernama Katsura. Katsura terkejut melihat di pipi Kenshin, karena selama ini tidak ada satu orang pun yang bisa menggores tubuh Kenshin. Katsura mengatakan kalau shogun setiap hari tambah kuat, terutama pasukan Shinsengumi. Shinsengumi adalah sekelompok orang-orang terbaik yang dimiliki oleh shogun. Katsura meminta Kenshin agar lebih berhati-hati. Bagi keshogunan Batosai, sang pembantai adalah ancaman terbesar. Katsura ingin Kenshin tetap fokus dengan tujuannya, sampai terciptanya era baru tanpa shogun. Setelah Kenshin pergi, pacar Katsura bingung dengan wajah Kenshin yang sangat dingin, seperti manusia yang tidak memiliki jiwa. Katsura pun teringat saat Kenshin pertama kali bergabung dengan klan Choshu setahun yang lalu. Dahulu saat Kenshin ditantang oleh rekannya, Kenshin menunjukkan teknik pedang yang sangat cepat. Petinggi klan Choshu yang bernama Shinsaku bertanya, jurus apa yang Kenshin gunakan? Kenshin menjawab kalau dia menggunakan teknik pedang Hiten Mitsurugi Ryu. Sejak hari itu Katsura merekrut Kenshin untuk menjadi pembantai bayaran untuk membunuh para pendukung shogun. Pada suatu malam, Kenshin sedang minum sendirian di kedai Nagura. Tiba-tiba ada seorang wanita duduk di belakangnya. Wanita itu bernama Yukishiro Tomoe. Dua pengunjung kemudian mendekat untuk melecehkan Tomoe. Dengan sombongnya, kedua pria itu mengaku-ngaku sebagai Batosai, sang pembantai. Para pengunjung yang lainnya menertawakan kedua orang itu.
Lalu Kenshin menyuruh kedua orang itu untuk pergi. Namun mereka malah menyerang Kenshin. Dengan mudah Kenshin menahan serangan itu. Kenshin menyarankan kedua orang itu untuk pulang ke desanya. Karena sebentar lagi akan ada banjir darah di Kyoto. Di sini bukan tempatnya pengecut seperti mereka berdua. Kedua orang itu pun memutuskan untuk pergi. Ternyata kedua orang tadi menunggu Kenshin di luar kedai untuk berniat membunuh Kenshin. Karena telah mempermalukan mereka, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang ninja yang membunuh kedua orang itu. Ninja itu langsung menyerang Kenshin. Dengan mudah Kenshin memotong tangan ninja itu dan menebas ninja itu hingga tewas. Kenshin pun baru sadar. Kalau dari tadi Tomoe ada di belakangnya menyaksikan peristiwa itu. Tomoe berkata, kalau dia ingin berterima kasih, namun dia tidak mengira akan melihat peristiwa berdarah ini, Tomoe pun jatuh pingsan. Kenshin kemudian membawa Tomoe ke penginapan. Kenshin meminta tolong pada pegawai wanita penginapan untuk mengganti baju dan merawat Tomoe. Keesokan harinya setelah Kenshin bangun, dia tidak menemukan Tomoe ada di dalam kamar. Saat Kenshin turun, dia melihat Tomoe sedang bekerja, membantu pegawai penginapan lainnya. Pemilik penginapan berkata kalau sebenarnya dia tidak setuju Kenshin membawa wanita ke sini. Namun kali ini dia maafkan, karena Tomoe sangat rajin dalam bekerja membantu di dalam penginapan ini. Lalu Tomoe memperkenalkan dirinya kepada semua anggota Choshu lainnya yang ada di sini. Mereka tidak berani mengganggu Tomoe karena mereka kira Tomoe adalah kekasih Kenshin. Kenshin yang malu kemudian mengajak Tomoe bicara. Kenshin menyuruh Tomoe untuk melupakan kejadian semalam dan pergi dari sini. Kenshin takut keluarga Tomoe akan khawatir. Tomoe pun menjawab kalau dia sudah tidak punya keluarga. Namun Kenshin tidak peduli, Kenshin tetap tidak ingin Tomoe ada di sini. Kemudian Tomoe bertanya jika dia menolak untuk pergi, apakah Kenshin akan membunuhnya? Kenshin berkata, kalau dia tidak membunuh sembarang orang, dia hanya membunuh prajurit shogun yang bersenjata demi terciptanya era baru yang penuh kedamaian. Tomoe pun kembali bertanya, apakah Kenshin akan membunuhnya jika dia memegang senjata? Kenshin hanya diam saja dan tidak menjawab. Sebelum pergi, Tomoe berkata, jika Kenshin sudah menemukan jawaban itu, Tomoe ingin mendengarnya. Pada malam harinya, Kenshin dipanggil Katsura untuk membahas siapa penyerang Kenshin semalam. Kenshin mengatakan, kalau yang menyerangnya bukanlah Shinsengumi, melainkan ninja yang tidak diketahui. Katsura merasa ada yang aneh, karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui identitas Kenshin sebagai sang Batosai, kecuali pasukan Choshu itu sendiri. Pasti ada pengkhianat di antara mereka. Seusai menemui Katsura, Kenshin kembali melanjutkan pekerjaannya, membantai para prajurit shogun. Pada malam harinya di dalam penginapan saat Kenshin membersihkan dari bercak darah, kemudian Tomoe datang menghampiri Kenshin. Tomoe mengatakan dia tidak bisa tidur karena khawatir dengan keselamatan Kenshin. Kenshin pun menyuruh Tomoe untuk tidak usah memperdulikannya. Kemudian Tomoe memberikan sapu tangannya untuk membantu membersihkan tangan Kenshin. Tomoe bertanya apakah Kenshin akan seperti ini terus untuk selamanya. Lagi-lagi Kenshin tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Seiring berjalannya waktu, Kenshin mulai terbiasa dengan keberadaan Tomoe. Para pejuang Choshu bahkan menganggap mereka berdua seperti pasangan suami istri. Namun teman Kenshin yang bernama Izuka merasa aneh dengan sikap Tomoe yang tidak pernah tersenyum sejak pertama kali datang ke sini. Izuka lalu menemui Katsura yang sedang bersama Katagai di tempat pembuatan pedang. Izuka curiga jika Tomoe adalah seorang mata-mata. Kenshin hanya mengatakan kalau Tomoe pernah melihatnya membunuh, jadi Kenshin harus menjaganya. Identitas Tomoe juga tidak diketahui. Katagai juga berkata, kalau dilihat dari cara bicaranya, Tomoe bukan berasal dari Kyoto. Tomoe juga bisa menulis dan bisa membaca. Kemungkinan besar, Tomoe berasal dari keluarga samurai yang miskin. Izuka menambahkan sejak kehadiran Tomoe, Kenshin semakin melemah. Dia pernah melihat Kenshin terang-terang tidur di depan Tomoe. Setelah pedang pesanannya jadi, Katsura menemui Tomoe di penginapan untuk menyerahkan pedang baru untuk Kenshin. Di sini Katsura meminta Tomoe memaklumi pekerjaan Kenshin. Katsura mengatakan kalau mereka di sini harus bertindak gila untuk mengakhiri busuknya era Shogun yang sudah berlangsung selama 300 tahun ini. Kenshin memegang peranan penting dalam perjuangan ini. Katsura memohon kepada Tomoe untuk tidak merubah Kenshin menjadi lemah. Keesokan harinya, Tomoe memberikan pedang yang diberikan Katsura kepada Kenshin. Tomoe mengajak Kenshin berjalan-jalan di pasar. Di jalan yang ramai dengan banyak orang,
Tomoe berkata bahwa setiap orang di sini pasti memiliki seseorang yang mereka cintai. Tomoe bertanya-tanya mengapa harus menumpahkan darah untuk mencapai perdamaian, padahal korban yang tewas meninggalkan kesedihan pada orang yang mereka cintai. Dan Kenshin pasti juga menjadi korban dari peperangan ini. Kenshin mengatakan bahwa dia masih percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perubahan adalah dengan menghunus pedang. Kebetulan Kenshin memiliki tanggung jawab untuk memegang pedang. Jika tidak, akan ada orang lain yang memegangnya. Di tempat lain, Saito mendatangi markas Shinsengumi karena anggotanya berhasil menangkap salah satu pasukan anggota Choshu yang bernama Furutaka. Inspektur Kondo menemukan secarik kertas yang berisi informasi bahwa pasukan Choshu akan membakar istana yang dikendalikan oleh Shogun dan mengamankan kaisar di markas Choshu. Pada malam harinya, Kenshin masih memikirkan perkataan Tomoe di pasar. Dia mulai ragu dengan jalan yang dia tempuh. Izuka kemudian memanggil Kenshin. Izuka memberitahu kalau Shinsengumi menangkap Furutaka. Izuka takut kalau Furutaka akan membocorkan rencana malam ini dan menangkap Katsura. Kenshin pun langsung berlari menuju penginapan Ikedaya, di mana pemimpinnya Katsura berada. Sementara itu, pasukan Shinsengumi berhasil menggerebek penginapan Ikedaya. Shinsengumi benar-benar menghabisi semua pasukan Choshu di sana tanpa ampun. Seorang anggota Choshu berhasil lolos. Namun Soji mengejarnya. Soji kemudian bertemu dengan Kenshin di jalan itu. Awalnya Soji mengira Kenshin hanyalah anggota klan Choshu biasa. Namun saat Kenshin mengayunkan pedang, Soji jadi tahu kalau orang yang ada di hadapannya ini adalah Sang Batosai. Soji dan Kenshin pun bertarung. Soji tidak akan membiarkan Kenshin menghentikan pasukan Shinsengumi. Sementara itu, di penginapan Ikedaya, tanpa adanya Batosai, banyak anggota Choshu yang mati. Soji terlihat terluka parah, namun dia tetap berusaha untuk bangkit. Pada akhirnya, Soji tidak bisa melawan lagi. Di saat Kenshin akan pergi, Saito dan pasukannya datang. Dari belakang Katagai dan yang lainnya datang, memberitahu Kenshin kalau Katsura berhasil lolos. Dia menyuruh Kenshin untuk mundur. Karena keadaan tidak memungkinkan, Kenshin yang masih dipenuhi oleh amarah itu pun akhirnya bersedia untuk diajak mundur. Saito melarang anak buahnya untuk mengejar, karena meskipun jumlah mereka lebih banyak, namun mereka bukan tandingan Kenshin. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 19 Juli, 1864 anggota klan Choshu yang lain mengangkat pedang mereka dengan penuh amarah setelah insiden di penginapan Ikedaya. Namun mereka malah dibantai habis-habisan oleh pasukan Shogun, menyebabkan ratusan korban jiwa. Peristiwa ini menghancurkan sebagian besar kota. Insiden ini diberi nama Insiden Kinmon. Akibat dari insiden ini, pasukan Choshu dianggap pasukan pemberontak. Di penginapan Kohagia, Katagai memerintahkan pasukan Choshu yang tersisa untuk melarikan diri. Pasukan Shinsengumi bisa datang kapan saja. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Pada malam hari, di kamarnya, Tomoe mencoba memberikan selimut kepada Kenshin yang masih tertidur. Namun Kenshin yang kaget mengeluarkan pedangnya. Kenshin kemudian menyuruh Tomoe untuk pergi menyelamatkan diri. Namun Tomoe tetap menolak. Tomoe mengatakan kalau dia akan ada di sisi Kenshin. Tomoe juga akan selalu berusaha menjaga Kenshin untuk tidak berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Kenshin pun memberikan jawaban atas pertanyaan Tomoe sebelumnya. Kenshin berkata kalau dia tidak akan pernah membunuh Tomoe meskipun Tomoe mengayunkan pedang ke arahnya. Kenshin tidak akan melukai Tomoe. Tomoe pun merasa senang mendengarnya. Tiba-tiba ada yang berteriak kalau pasukan Shinsengumi datang ke tempat ini. Kenshin pun langsung membawa Tomoe untuk kabur. Tomoe tidak lupa membawa buku catatan hariannya. Berkat bantuan pemilik penginapan, mereka berhasil kabur dari kejaran pasukan Shinsengumi. Kenshin dan Tomoe kemudian menemui Katsura di pinggir jalan. Sejak penyergapan di penginapan Ikedaya, Katsura harus berpindah-pindah. Sebagai pemimpin, dia harus tetap hidup untuk memimpin gerakan perubahan ini. Katsura lalu meminta Kenshin untuk bersembunyi di sebuah desa di luar Kyoto, menyamar menjadi warga desa biasa. Nanti Izuka atau Katagai akan mengantarkan semua kebutuhan Kenshin. Katsura lalu meminta Tomoe untuk berpura-pura agar menjadi istri Kenshin, agar lebih meyakinkan. Setelah Katsura pergi, Kenshin meminta maaf kepada Tomoe. Karena harus melibatkan Tomoe dalam situasi ini, Kenshin pun berkata, jujur dari hatinya, kalau dia menyukai Tomoe. Tomoe satu-satunya wanita yang membuatnya bisa kembali ke jalan yang benar. Kenshin meminta Tomoe untuk tidak berpura-pura menjadi istrinya. Kenshin ingin Tomoe benar-benar menjadi istrinya.
Tomoe tersenyum dan dia bersedia menjadi istri Kenshin. Kenshin dan Tomoe akhirnya hidup di sebuah rumah sederhana yang berada di tengah hutan. Di sini Kenshin menghabiskan waktu dengan menanamkan sayuran. Kenshin terlihat sangat bahagia. Kenshin pun menyadari kalau selama ini dia berjuang untuk membawa kebahagiaan bagi banyak orang, namun hal itu tidak membuat dirinya sendiri bahagia. Kenshin justru merasa bahagia ketika ada Tomoe di sisinya. Di sini Kenshin juga mulai terlihat tersenyum dari sebelumnya. Pada suatu hari Izuka datang. Izuka mengatakan, kalau situasi di luar semakin tambah memburuk, orang-orang shogun memaksa warga yang menentang mereka untuk bunuh diri. Setiap hari tidak ada tanpa kematian, sedangkan pasukan Choshu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian Izuka memberikan uang dan berbagai bahan ramuan obat. Izuka menyarankan kepada Kenshin untuk mulai berdagang berjualan ramuan obat. Dengan berdagang, Kenshin bisa pergi ke tempat lain tanpa ada yang mencurigainya. Setelah pulang dari rumah Kenshin, Izuka pergi ke sebuah kuil. Di sana dia bertemu dengan Tatsumi. Dia adalah seorang shinobi atau ninja pengikut shogun yang berambisi membunuh Kenshin. Ternyata Izuka adalah seorang pengkhianat. Izuka memberitahu Tatsumi kalau Kenshin sudah masuk ke dalam perangkap. Tatsumi bisa menjalankan misinya sekarang. Tatsumi ternyata mengetahui kalau ada yang menguping pembicaraan mereka. Di luar kuil, anak buah Tatsumi membunuh seseorang. Ternyata itu adalah Katagai. Melihat ini Izuka berkata, jika Katsura tahu kalau Katagai telah mati, mereka bisa dalam bahaya. Tatsumi harus segera membunuh Kenshin sebelum terlambat. Tatsumi pun mengirim seorang ninja yang bernama Enishi. Untuk memulai misi ini, Enishi lalu mendatangi rumah Kenshin di saat Kenshin sedang pergi. Tomoe sangat kaget melihat Enishi ada di sini. Ternyata Enishi adalah adik kandung Tomoe. Enishi memberitahu Tomoe kalau misi pembalasan dendam mereka kini telah dimulai. Kenshin yang baru saja pulang melihat Enishi keluar dari rumah. Tomoe lalu memberitahu Kenshin kalau itu adalah adik kandungnya. Tomoe kemudian menceritakan asal-usulnya. Tomoe dan Enishi berasal dari Edo. Ayah mereka adalah seorang samurai berpangkat rendah. Sementara ibunya meninggal setelah melahirkan Enishi. Tomoe merawat Enishi sejak kecil. Itulah sebabnya Enishi menganggapnya sebagai kakak. Sekaligus ibunya, Tomoe lalu bercerita, kalau dulu dia pernah bertunangan dengan seseorang dan hampir menikah. Demi mendapatkan pangkat tinggi, tunangan Tomoe itu yang merupakan samurai rendahan itu pergi ke Kyoto. Namun tunangannya itu mati saat sedang bekerja. Tomoe kemudian menangis dan merasa bersalah. Membiarkan tunangannya itu pergi ke Kyoto, seharusnya Tomoe melarangnya. Kenshin lalu memeluk Tomoe. Kenshin berkata, mungkin saja dia masih harus membunuh lagi sampai terwujudnya era baru. Mungkin nanti setelah terwujudnya era baru, Kenshin akan berjanji melindungi semua orang untuk menebus dosa-dosanya. Kenshin juga berjanji kalau dia akan berusaha menjadi pengganti kebahagiaan Tomoe yang telah hilang. Pada pagi harinya, secara aneh, Kenshin tidak menemukan Tomoe di dalam rumah. Izuka kemudian datang menemui Kenshin. Izuka mengatakan kalau mereka telah menemukan mata-mata yang selama ini telah mengkhianati mereka. Mata-mata itu adalah Tomoe. Kenshin pun kaget mendengarnya. Jika Kenshin tidak percaya, Izuka menyuruh Kenshin untuk membaca buku harian Tomoe. Setelah buku harian itu dibuka, ternyata benar. Selama ini Tomoe bekerja untuk Tatsumi guna menyingkirkan Batosai. Ternyata tunangan Tomoe yang sebelumnya diceritakan tewas, kematiannya karena dibunuh oleh Kenshin. Tatsumi memanfaatkan rasa dendam Tomoe terhadap Kenshin yang telah membunuh tunangannya. Di tempat lain, Tomoe mendatangi sendirian menemui Tatsumi. Lalu Tomoe bertanya, kenapa Tatsumi melibatkan adiknya Enishi dalam misi ini? Tatsumi menjawab kalau Enishi sendirilah yang bersikeras untuk ikut. Karena dia mengkhawatirkan keadaan Tomoe, Tatsumi lalu mengatakan, kalau para ninja sudah bersiap di tempatnya masing-masing untuk membunuh Batosai. Tomoe kaget mendengarnya, karena dia tidak diberitahukan tentang misi ini. Tatsumi lalu menjawab, kalau dia hanya memanfaatkan Tomoe. Sejak awal Tatsumi sengaja menyuruh Tomoe mendekati Kenshin, sehingga Kenshin merasa dicintai. Lalu setelah sadar kalau ternyata dia dikhianati, Kenshin akan merasa sedih dan tidak akan mampu untuk bertarung lagi. Di saat itulah Tatsumi akan membunuh Kenshin. Di sini juga terlihat ternyata Tomoe sudah terlanjur jatuh cinta dengan Kenshin. Dia tidak ingin kehilangan laki-laki yang dicintainya lagi. Lalu Tomoe mengeluarkan pisau untuk menyerang Tatsumi. Di jalanan, Kenshin yang dipenuhi oleh kesedihan menyusul Tomoe. Dalam perjalanan menuju kuil, Kenshin diserang oleh shinobi anak buah Tatsumi.
Kenshin terpanah di bahunya. Kenshin juga terkena jebakan yang sudah dipasang di beberapa titik. Kenshin berhasil selamat meskipun terluka. Kenshin masih bisa memotong tangan salah satu shinobi itu. Kenshin kemudian mengejar shinobi itu masuk ke dalam sebuah goa. Ternyata di dalam goa, shinobi itu meledakkan bom. Beberapa saat kemudian, Kenshin berhasil bertahan. Namun dua shinobi lain menyerangnya dengan sisa-sisa tenaganya. Kenshin melawan kedua shinobi itu. Kenshin berhasil membunuh salah satu shinobi. Sementara satu shinobi lain masih hidup. Shinobi itu merangkak ke sebuah tong. Lalu dia meledakkan tong itu yang ternyata berisi cairan beracun. Mendengar ledakan, kedua Tatsumi sadar kalau Batosai sudah dekat. Saat dia akan keluar, Tomoe berusaha menghentikannya. Tatsumi langsung menendang Tomoe. Cairan beracun itu membuat mata Kenshin menjadi tidak bisa melihat dengan jelas. Dia berjalan sempoyongan. Tatsumi pun menghadangnya. Kenshin tidak bisa menghindari serangan Tatsumi. Meskipun diserang berkali-kali, Kenshin masih berusaha untuk bertahan. Di saat Tatsumi akan menusuk Kenshin, Tomoe datang menusuk Tatsumi. Namun sayangnya Kenshin yang tidak bisa melihat. Dengan jelas dia menebas Tomoe dari belakang. Kenshin pun berusaha membuka matanya. Dia bisa melihat Tomoe yang tergeletak sekarat. Sebelum Tomoe meninggal, dia menggoreskan pipi Kenshin dengan pisaunya sebagai pengingat. Tomoe pun akhirnya tewas. Kenshin kemudian langsung menangis melihat wanita yang dia cintai tewas di tangannya. Beberapa hari kemudian, Katsura datang menemui Kenshin di rumahnya. Katsura memberitahu kalau Katagai sudah mati, dan ternyata selama ini Izuka lah mata-mata sebenarnya. Katsura berkata, kalau dia membutuhkan bantuan Kenshin untuk bertempur lagi, karena pembantaian Shogun semakin menjadi-jadi. Banyak klan lain yang akan bergabung dengan klan Choshu untuk melakukan pertempuran besar melawan pasukan Shogun. Kenshin menjawab, dia bersedia ikut, akan tetap mengayunkan pedangnya sampai era baru tiba. Nanti setelah era baru tiba, Kenshin berjanji tidak akan mau membunuh lagi. Di dalam rumah, Kenshin ternyata belum menguburkan jasad Tomoe. Selama beberapa hari, Kenshin ada di samping jasad Tomoe, sambil membaca buku harian Tomoe. Di halaman terakhir buku harian itu, Tomoe menuliskan, kalau dia tidak bisa menghentikan Kenshin untuk membunuh lagi. Namun Tomoe yakin, setelah semua ini berakhir, Kenshin akan menjaga nyawa lebih banyak dari yang dia bunuh. Untuk itulah Tomoe menemui Tatsumi sendirian. Tomoe tidak bisa membiarkan Tatsumi membunuh Kenshin. Tomoe akan selalu melindungi Kenshin, walaupun harus kehilangan nyawanya sendiri. Setelah selesai membaca, Kenshin mengucapkan salam perpisahan kepada jasad Tomoe. Kenshin berjalan pergi sambil membakar rumahnya beserta jasad Tomoe yang ada di dalamnya. Pada tahun 1868, terjadilah pertempuran besar Toba Fushimi di Kyoto. Kenshin ikut berperang dalam pertempuran selama 4 hari itu. Setelah pertempuran berakhir, terlihat bendera kaisar berkibar, yang artinya pertempuran ini dimenangkan oleh para pendukung perubahan. Keshogunan akhirnya berhasil ditumbangkan. Kenshin pun lega. Akhirnya cita-cita mereka bisa terwujud. Di saat Kenshin akan pergi dari tempat itu, Saito menantang Kenshin untuk berduel. Namun Kenshin malah menancapkan pedangnya di tanah itu. Artinya Kenshin menepati janjinya untuk tidak akan membunuh lagi. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah alur cerita film Rurouni Kenshin The Beginning. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang gua bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata penyampaiannya. Sekian dari gua, sampai jumpa di video berikutnya.